Wah, Ibu, terima kasih. Ini sepertinya enak sekali. Sama-sama. Ini apa? Buatan untuk makanannya ya, Ibu. Sama-sama ya. Oh, ingat Indonesia kita makan ini? No, kita habiskan dulu, ambil sedikit lagi. Papá, la mamá ha cocinado la comida más buena del mundo mundial. His personality, I think it's not for me. One last exhale of a big old day. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Dan siang ini, ketika saya bikin video ini, waktu Spanyol siang teman-teman, saya mau masak di dapur. Dan kali ini saya mau masak sisa-sisa stok makanan, bahan makanan yang ada di sini, karena sebentar lagi, kurang lebih 10 atau 11 hari lagi kami akan meninggalkan Sotogrande dan kita akan kembali ke Castellón. Jadi nanti agar makanan tidak banyak yang terbuang, jadi saya akan memanfaatkan barang-barang yang sisa bahan makanan yang masih ada. Dan waktu itu saya ada beli 1 kilo ketan teman-teman. Kemudian ini sudah saya masak setengah kilo untuk bikin tape waktu itu. Dan ini masih ada setengah kilo lagi. Dan yang setengah kilo ini saya pingin banget bikin mangga ketan. Mungkin teman-teman pernah lihat ya, atau mungkin pernah mencoba mangga ketan. Saya suka banget. Dan kebetulan saya punya mangganya. Ini mangganya saya beli waktu itu masih keras, dan ini sudah empuk, sudah bisa untuk dibikin mangga ketan. Dan ini karena setengah kilo, kalau untuk saya makan sendiri, untuk makan bertiga itu terlalu banyak. Yang setengahnya akan saya bikin tape, teman-teman, seperempatnya saya bikin tape, kemudian yang seperempatnya akan kita bikin mangga ketan hari ini. So karena saya tidak punya kukusan, jadi akan saya masak menggunakan rice cooker. Separohnya nanti kalau udah dingin kita pisahin, kita kasih ragi, dan separohnya langsung akan kita bikin dengan mangga, kita bikin menjadi mangga ketan. Dan nanti kita lihat Matilda akan suka atau enggak. Langsung aja sekarang kita eksekusi mangga ketan dan juga bikin tape dari bahan makanan sisa yang saya beli beberapa waktu yang lalu. Yuk, cuci dulu ya teman-teman. Nyucinya pakai air keran, tapi nanti masaknya kita pakai air mineral yang kita beli. Bukan karena gaya-gayaan terus jadi eksklusif karena nggak masak pakai air keran ya. Ini karena memang air di Spanyol secara general itu tidak bisa dikonsumsi langsung kecuali kita punya filter, teman-teman. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita masaknya pakai aqua itu di sini air, teman-teman. Jadi air itu bahasa Spanyolnya agua. Kalau kita masaknya pakai air beli begini bukan karena kita misalnya kaya raya atau karena kita mau jadi terlihat eksklusif. Itu sebenarnya enggak. Hampir semua orang menggunakan air yang sudah difilter. Kalaupun misalnya ada di daerah sini orang-orang yang masak pakai air keran, itu barangkali mereka punya filter. Jadi jarang sekali orang Spanyol yang masak menggunakan air keran yang belum difilter. Nah, air di Spanyol itu kalau teman-teman lihat secara geografis, Spanyol itu adalah daerah pegunungan berbatu. Tidak semuanya, tapi hampir banyak sekali daerah-daerah pegunungan berbatu yang dimana air-airnya itu mengandung zat kapur yang cukup tinggi. Jadi kalau misalnya langsung kita konsumsi itu tidak sehat. Jadi harus ada filternya dulu. Dan untuk orang-orang yang tidak punya filter, mereka biasanya membeli air-air seperti ini untuk dikonsumsi. Pemerintah juga menyediakan keran-keran khusus di tempat-tempat umum gitu, yang sudah difilter, yang bisa dikonsumsi. Nah, orang-orang yang tidak mau membeli air galon seperti ini atau tidak punya filter di rumahnya, biasanya mereka akan datang ke tempat-tempat umum tersebut untuk ngambil air di sana untuk masak. Di setiap desa, di setiap kota itu ada tempat-tempat seperti itu. Kemudian itu kalau airnya sumbernya dari ini ya, sumbernya dari
gunung. Tapi ada lagi air yang dihasilkan dari lelehan salju. Nah, kalau air dari lelehan salju itu biasanya bisa langsung dikonsumsi dan tergantung letaknya ada di mana. Kalau misalnya itu di pegunungan yang masih belum terkontaminasi tanahnya, sungainya belum terkontaminasi dengan zat-zat kimia, biasanya bisa langsung diminum. Kalau misalnya kita lagi naik gunung gitu, terus di sana ada sumber airnya itu berasal dari lelehan salju, itu biasanya bisa langsung diminum karena masih bersih. Tapi kalau sudah turun, sudah melewati sungai-sungai yang terkontaminasi, biasanya tetap harus difilter, teman-teman. Jadi kita pakai air begini bukan karena misalnya sok-sokan nggak mau pakai air keran, bukan, tapi memang air keran di sini tidak sehat untuk dikonsumsi gitu, teman-teman. So, ini sudah saya cuci, sekarang saatnya kita kasih air mineral ini dan akan kita masak. Ngomong-ngomong, mungkin teman-teman ada yang penasaran kok saya punya rice cooker, kan biasanya saya nggak pernah punya rice cooker. Ini rice cooker bukan punya saya, teman-teman. Rice cooker ini adalah rice cookernya Noveri. Waktu itu dia datang ke sini bawa rice cooker. Summer gini kan saya banyak tamu ya, terus saya sering masak sushi, masak nasi gitu. Terus dia bilang, "Mbak, aku punya rice cooker besar, pakai aja." Gitu. Dia antar ke sini sama Noveri. Sekarang kita masak dulu sampai matang, nanti setelah itu kita lanjut ke proses selanjutnya. Sekarang kita akan bikin untuk kuahnya. Untuk sausnya saya akan pakai krim kelapa dari Thailand. Ini akan saya bagi dua, separuh untuk saus, separuh akan saya masukkan ke dalam ketannya nanti. Ini dia bunyi sreng karena pancinya udah panas duluan ya, teman-teman. Kita beri sedikit garam, gula pasir sesuai selera, kita aduk. Oke, ini untuk sausnya sudah jadi. Sausnya ini akan saya bagi dua ya, teman-teman. Nanti sebagian akan saya masukkan ke dalam ketannya. Kemudian yang separuh nanti untuk sausnya. Ini memang sausnya tidak creamy ya, teman-teman, karena saya suka sausnya yang lebih cair. Kalau kita mau yang lebih creamy, ini sausnya bisa ditambahin sama sedikit tepung jagung agar lebih creamy. Ini ketannya sudah matang. Saya ambil dulu sebagian untuk tape. Kemudian sisanya akan saya tambah dengan saus yang saya bikin tadi. Tapi sekali lagi sausnya tidak semua ya, sausnya cuma separuh aja. Kemudian saya aduk rata, kemudian setelah itu akan saya diamkan kurang lebih 10 menit. Rata, sekarang saya tutup dulu. Karena saya suka banget makan mangga ketan itu dalam keadaan dingin, dan tadi ini lupa belum saya masukkan ke kulkas. Sekarang ini mangganya kita masukkan dulu ke kulkas sambil nunggu ketannya dingin, dan juga sausnya kalau sudah dingin juga akan saya simpan di kulkas dulu. Nanti setelah dingin semua baru kita akan sajikan. Sambil masak untuk makan siang, sekarang saya mau kupas mangganya. Ini ketannya. Ini mangga, daun mint, taburi sedikit wijen putih dan juga wijen hitam. Saya beri dengan sedikit selai buah tin. Ya. Mangga ketannya sudah jadi, ini dia penampakannya seperti ini. Bagaimana kira-kira rasanya? Langsung aja kita icipin, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, teman-teman. Lama banget saya pengen makan ini, akhirnya keturutan. Wow. Enak banget, teman-teman. Ini sebenarnya belum makan siang. Sekali lagi setelah itu kita akan makan siang ya. Nanti ini kita sajikan untuk makanan penutup ya, teman-teman. Saya dan Matilde nggak tahu Nacho bakalan nyampe rumah jam berapa karena tadi dia keluar. Jadi saya sama Matilde mau makan siang duluan. Enak banget. Siangnya sudah jadi. Saya bikin masakan simpel hari ini, salad tomat. Ada 2 jenis tomat cherry dan juga
tomat rosa, kemudian ada sosis ayam Turki, dan juga ada kacang polong sama Matilde juga sama menunya seperti saya. Matilde, mau dulu nak. Namanya udah matang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Ibu, terima kasih. Ini sepertinya enak sekali. Sama-sama. Ini apa? Apa ini? Batu. Berdoa dulu ya. Allahumma barik lana fima. Amin. Terlambat apa enggak ke sekolahnya tadi pagi? Enggak. Betul untuk makanannya ya, Ibu. Sama-sama. Suka? Nanti ada poster ya habis ini. Ketan, mangga, sama es krim. Mango sticky rice. Kalau orang Indonesia kalau belum makan nasi itu belum maem. Hah? Kalau dia makan gini tapi belum ada nasinya, dia bilang ini baru snack, belum makan. Oh. Well, I guess here it's fine. Ya. Di sini nggak apa-apa. Tapi kalau Abuela, kalau nenek, Ya. kalau belum makan roti dia belum makan. Abuela, pan kata dia. Roti setiap hari nenek, ya kan? Ya. Teman-teman, sekarang aku mau makan postre. Habiskan ini, ibu siapkan posternya dulu ya. Oke. Ada apa untuk postre? Kejutan. Oh, oke. Oh, ingat di Indonesia kita makan ini? No, kita habiskan dulu ambil sedikit lagi. I wanna get this. Tinggal dikit lagi, tinggal dia swap lagi, oke? Tuh. Ada anak nggak bisa nahan mau makan mango sticky rice. Pintar. Teman, postrenya untuk Matilde. Postre itu makanan penutup, teman-teman. Mau cari dulu. Selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Es krim. Es krim apa? Es krim mango? Enak sekali. The ice cream. Enak sekali. Ini caranya. Lihat What dulu. is that? Ini ketan, oke. Mango ini bukan nasi, ini ketan. Ya seperti nasi tapi bukan nasi. Terus es krim, terus ini. Enak apa nggak enak? Enak sekali. Suka? Jadi sedikit ketan. Ini sausnya. Oke, terus sedikit es krimnya masih agak keras, terus mangganya, gini, komplit. Enak ya kan? Yeah. The technology we have to take. Apa? The technology we have to take. Teknologi apa? Teknologi the food. Hati lihat teman-teman. Dan mam sendiri sudah bicarakan cara mamnya. Enak kan? I think Papa would love this. Papá, venís la aquí, mamá o- acaba de hacer el postre más bueno del mundo. Terima kasih untuk makanannya. Enak. Enak sekali? Ya, Suka? ya. ¿Cuánto lo quieres? Ice cream mango sticky rice. Ini Bu, are these milk gifts? Iya, itu mie. Ah, from where did you buy these?
Itu kan ibu tanam di depan itu ibu punya. Para ir a Sevilla, Can I eat the leaves? Mungkin Matilda nggak suka. Are they eatable? yo siempre por ahí. Ya, untuk yang suka eatable, tapi kalau untuk yang nggak suka, Pasa lo mismo. itu saboraru. Es mucho más tranquilo, sí. Papá, la mamá ha cocinado la comida más buena del mundo mundial. Hai teman-teman. Di sini. Ma. Deal? Deal. Oke. Siesta. Dia suka Matilda ya? Namanya Nacho ya kan? Hah? Matilda ingat kalau ada yang bilang suka sama Matilda, Matilda harus bilang apa? Ingat ya waktu itu bilang apa? Sekarang masih kecil harus belajar dulu. Muy buena comida. Jadi salad ¿Hecha? ¿Perdón? in the fridge. Dua falta pokoknya in the plate. But do you know what I'm thinking about now? Nah, No, forget about it. No, sorry, forget about it, please. selanjutnya sayang ya. Dalam dulu habis kedua mango sticky rice. Mango sticky rice. Kira sono? No. Because it's sticky. The rice. I don't like sticky things. Because it's enough. Okay, can we stop talking about things? Yes, we can. Tapi Nacho suka, Matilda suka nggak sama Nacho? No. It's a No, museum. for me, he's just like a little man. He's like a little man. He's a little man, and okay, his personality is not my type. Okay, I It's don't want. It's not. It's not your type. No, his personality, I think it's not for me. Okay. What kind of personality that you like? No personality, not like the crazy ones that just like, you know. Crazy? He didn't even aspiration if it's good, you know. Pero Matilda, tú a veces Matilda sabes. mau anak yang sopan. Oke. Ibu terima kasih untuk makanannya. Enak sekali. Sekarang bantu ibu bawa ini ke belakang yang piringnya yang sudah kosong sama gelasnya yang udah kosong. Teman-teman, terima kasih ini untuk watch videonya hari ini, dan jangan lupa ke Orange Car Wash, subscribe dan coba main ke sticky rice karena enak sekali. ¿Qué pasa con el sandwich? Jangan Matilda seperti jangan lupa ke orang kartu. Ibu dekat banget. Dia nggak tahu bahasa Indonesia, biarin aja dia nggak mau belajar bahasa Indonesia. Aku sayang sama ibu. Dan ini Teh.